Sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel pergi. Sobat majelis pencinta Al-Quran Asy'ari rahimakumullah, mengapa orang-orang Yahudi menghabiskan begitu banyak harta dan waktu yang mereka miliki hanya untuk menemukan dan mengamankan makam dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Apa tujuan dari orang-orang Yahudi ini? Kenapa begitu menginginkan makam Nabi Yusuf alaihissalam? Dan apa yang terjadi ketika mereka menggali makam dari Nabi Yusuf alaihissalam? Mari kita ulas jawabannya. Simak sampai akhir ya sobat. Sobat majelis Asy'ari rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau dikaruniai memiliki wajah yang sangat tampan dengan mukjizat, yaitu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa serta ahli dalam menafsirkan mimpi. Suatu riwayat yang menyebutkan bahwa syahnya Nabi Allah Yusuf dimakamkan di tengah-tengah Sungai Nil. Apa alasannya? Kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi yang lainnya? Kisah hidup Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau dianugerahkan jabatan penting di kerajaan dan telah berlaku bijaksana akan keputusan-keputusannya. Ketika itu, setelah semuanya telah berjalan baik, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah riwayat, Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah nabi pertama yang berdoa kepada Allah untuk meminta kematian, dan doa ini tercantum di dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkanku kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Quran Surat Yusuf ayat 101. Ketika dirasa ajal Nabi Allah Yusuf alaihissalam telah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Apa dari wasiatnya adalah kaum Bani Israel membawa jasadnya bersama mereka. Sejarah singkat Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir, padahal beliau adalah orang Palestina. Nabi Yusuf lahir di Palestina karena dengki saudara-saudaranya menjebak Yusuf masuk ke dalam sebuah sumur, dan 3 hari setelahnya Nabi Yusuf ditemukan oleh serombongan musafir. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir itu, kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan yang bernama Khatifar. Kemudian datanglah sekelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, dan datanglah sekelompok musafir yang lain, mereka menyuruh sebagai pengambil air. Dia berkata, "Oh duhai, senangnya ini ada seorang anak muda yang tampan." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Yusuf ayat 19. Dan setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan. Tak lama dari itu, seluruh kaum Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir, dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir, yang sebenarnya mereka telah membuang Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Bisa saja ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam balas dendam. Tak hanya diberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga berjiwa sangat mulia, dan tinggallah Nabi Yusuf bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir sampai ketika Nabi Yusuf alaihissalam menginjak umur 120 tahun. Beliau meninggal dunia
Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabung atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer. Kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Sementara itu, alasannya kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya adalah ketika itu kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia yang paling mulia di negeri itu supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing dengan tujuan daerah mereka mendapatkan keberkahan, karena tidak ditemukan kabilah yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf. Makanya mereka memutuskan untuk memakamkannya di Sungai Nil, karena aliran dari Sungai Nil tersebut melintas ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah, dan mereka anggap berkahnya akan dirasa secara merata. Sobat Majelis Asy'ari rahimakumullah, lantas bagaimana proses pemindahan makam Nabi Yusuf alaihissalam dari Sungai Nil menuju Palestina ketika zaman Nabi Musa? Nama Fir'aunnya adalah Al-Walid bin Mushab bin Arayan yang berasal dari Bani Amalek, atau dengan nama yang disebut dengan Ramses II. Sejauh ini nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam, wujud Fir'aun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Ramses II berkuasa selama 66 tahun, menjadikan dia sebagai Fir'aun yang paling berkuasa di Mesir. Ketika zaman diutusnya Nabi Musa kepada kaum Bani Israel pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya, yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Fir'aun Ramses II. Ketika itu Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina. Tatkala ketika rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan menuju ke Baitul Maqdis Palestina, rombongan mereka itu selalu tersesat dan tak sampai-sampai ke negeri yang mereka tuju. Bahkan rombongan ini tidak bisa menemukan jalan untuk ke sana. Seorang dari rombongan ini memberitahukan kepada Nabi Musa tentang wasiat dari Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf meminta pada orang-orang Bani Israel berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi. Dan ketika itu mereka terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baitul Maqdis, meninggalkan Mesir. Setelah itu Nabi Musa pun tersadar bahwasanya penyebab dari mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka. Lalu Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di manakah makam dari Nabi Yusuf alaihissalam. Namun karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, dari generasi Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman. Akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak dari makam Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang kaum dari Bani Israel yang mengatakan tahu di mana makam Nabi Yusuf alaihissalam hanyalah seorang nenek tua dari kaum Bani Israel. Kemudian didatangilah nenek tersebut. "Wahai nenek, tunjukkanlah kepadaku di manakah makam Nabi Yusuf." Nenek ini tidak mau memberitahu lokasi makam, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah nenek ini mau memberitahuku asalkan dia bisa tinggal bersama Nabi Musa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa pun sempat terdiam, karena surga itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia yang berhak menentukan siapa saja orang yang masuk ke dalam surganya. Ada beberapa tafsir yang mengatakan ketika itu Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk dikabulkan apa yang diminta oleh nenek tersebut. Kisah tentang nenek tua Bani Israel ini pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Imam Hakim meriwayatkan dari Mustadrak dari Abu Musa, maka nenek ini pun mengajak Nabi Musa ke sebuah tempat dikatakan di sana itu adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Kemudian nenek ini meminta untuk mengurus atau membendung air tersebut supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat. Kemudian setelah dasar tanah tersebut terlihat, maka nenek ini menunjukkan satu lokasi yang digali tanahnya. Lalu orang-orang pun menggali lokasi itu dan mereka dapati jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seketika itu pula jalan mereka yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang, seolah-olah dipandu menuju Baitul Maqdis. Setelah itu mereka membawa jasad Nabi Yusuf dengan rombongan Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam, dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Sobat Majelis Asy'ari rahimakumullah, adapun pembahasan singkat tentang kisah nenek yang mau menunjukkan makam Nabi Yusuf alaihissalam asalkan masuk surga. Kisah ini disampaikan Rasulullah SAW ketika beliau merasa senang karena mendapat penghormatan dari seorang badui. Saat beliau singgah di rumah badui tersebut, Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW singgah kepada seorang badui. Beliau dimuliakan, maka beliau bersabda kepadanya, "Wahai badui, katakanlah keperluanmu." Dia pun menjawab, "Ya Rasulullah, seekor unta betina dengan pelananya dan domba betina diperah oleh keluargaku." Ini diucapkan 2 kali. Rasulullah SAW berkata, "Mengapa kamu tidak meminta seperti nenek tua Bani Israel?" Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, siapa nenek tua Bani Israel itu?" Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya Musa hendak berjalan membawa Bani Israel, tetapi dia tersesat di jalan. Maka para ulama Bani Israel berkata kepadanya, 'Kami katakan kepadamu bahwa Yusuf meminta janji Allah atas kami agar kami tidak pergi dari Mesir, sehingga kami memindahkan tulang-tulangnya bersama kami.' Musa pun bertanya, 'Siapa di antara kalian yang mengetahui kuburan Yusuf?' Mereka menjawab, 'Yang tahu di mana kubur Yusuf hanyalah seorang wanita Bani Israel.' Musa memintanya agar dihadirkan. Musa pun berkata kepadanya, 'Tunjukkanlah padaku di manakah kubur Yusuf.' Wanita itu menjawab, 'Aku tidak mau hingga aku menemuimu di surga.' Rasulullah Musa tidak menyukai permintaannya, maka dikatakan kepadanya, 'Kabulkanlah permintaannya.' Maka Musa pun memberikan apa yang diminta. Lalu wanita itu datang ke sebuah danau dan berkata, 'Kuraslah airnya.' Ketika air telah surut, wanita itu berkata, 'Galilah di sini.' Begitu mereka menggali, mereka menemukan tulang-tulang Nabi Yusuf. Begitu ia diangkat dari tanah, jalan langsung terlihat seperti nyata, seperti cahaya pada siang hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak nomor 488. Dia berkata, hadis ini sanadnya sahih dan keduanya Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikor, guru besar Universitas Islam Yordania, dalam kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan, semasa hidup Nabi Yusuf meminta kepada Bani Israel yang ada di sekelilingnya agar berjanji kelak jika mereka meninggalkannya Mesir ke tanah suci membawa tulangnya. Karena itu Bani Israel berjanji akan melaksanakan perintah itu. Tatkala Allah memberikan izin
Nabi Musa dan kaumnya agar keluar dari Mesir. Mereka tersesat. Nabi Musa pun terheran-heran karenanya. Dia meyakini bahwa pasti ada rahasia dalam urusan ini. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada orang-orang yang bersamanya. Ulama Bani Israel mengingatkan akan janji leluhur mereka untuk membawa jasad Nabi Yusuf jika ingin meninggalkan Mesir. Selanjutnya, Nabi Musa bertanya, di mana letak kubur Nabi Yusuf? Tetapi tidak seorang pun mengetahui kuburnya kecuali seorang wanita tua Bani Israel. Hanya saja perempuan tua ini menolak menunjukkan kecuali jika Nabi Musa mengabulkan permintaannya. Dan ketika Nabi Musa menanyakan apa keinginannya, ternyata dia menuntut perkara yang besar. Allahu a'lam bishawab. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.